Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus, yang harus kamu maklumkan, masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat." Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Kemudian kamu harus menghitung, mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus, dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, ada hari raya pondok dan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus, untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan.
Setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini, Yesus ditolak di Nazaret, di tempat Ia dibesarkan. Padahal pada saat Yesus mengajar di Bait Allah, jemaat mendengarnya dengan takjub. Namun, setelah mengetahui bahwa Yesus adalah anak tukang kayu, maka mereka menjadi kecewa dan menolaknya. Mungkin mereka berpendapat bahwa anak seorang tukang kayu bagaimana bisa hebat melebihi pengetahuan mereka? Kita tidak tahu pasti apa yang menjadi kekecewaan dari mereka sehingga menolak Yesus. Dengan menolak Yesus, maka tidak ada mukjizat terjadi di Nazaret, sehingga Yesus berkata bahwa seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Mengapa orang Nazaret menolak Yesus? Karena sebelumnya sebagai tukang kayu, sedemikian rendahkah profesi tukang kayu, sehingga dianggap tidak mungkin memiliki kemampuan pengetahuan yang penuh kuasa, dan begitu hebat mampu melakukan perbuatan mukjizat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita tidak tahu pasti penyebabnya, karena tidak dituliskan di perikop ini. Mungkin saja mereka iri hati karena Yesus penuh hikmat saat mengajar, dan penuh kuasa mengadakan mukjizat. Pertanyaannya,
Pernahkah kita mengalami penolakan seperti Yesus alami? Atau pernah ditolak di keluarga sendiri, di komunitas di mana kita bernaung? Atau ditolak oleh sahabat terdekat di lingkungan sendiri? Biasanya pandangan sinis seperti ini bisa terjadi di komunitas atau lingkungan apabila ada salah satu anggotanya tiba-tiba mencuat namanya. Dan biasanya di antara anggota komunitas akan bertanya-tanya, kok dia bisa seperti itu ya? Yesus sendiri merasa heran melihat perilaku di lingkungannya di Nazaret. Oleh sebab itu, kita tidak perlu merasa kecil hati atau menjadi sedih jika ditolak oleh komunitas atau lingkungan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, iri hati adalah salah satu penyakit rohani tertua, di mana Kain iri hati kepada Habel, adiknya, sehingga Kain membunuh Habel. Berulang kali kitab suci mengisahkan bagaimana iri hati merusak hubungan antar sesama manusia. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, sebab ayah mereka yakni Yakub lebih mengasihi Yusuf. Kemudian kita bisa lihat Miriam yang iri hati kepada adiknya sendiri, yakni Musa, padahal ia sendiri mendorong bayi Musa agar diketemukan oleh putri Firaun Raja Mesir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, di negara kita pun seorang kepala negara yang dulunya berprofesi sebagai tukang kayu dihina, dicaci maki, difitnah, dibenci, dan lain-lain. Itu karena ada orang-orang iri hati. Sumber utama yang membuat iri hati disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, pertama, kemampuan orang lain ternyata melebihi dari kemampuan yang dimilikinya. Ia tidak mau menerima kenyataan, padahal seharusnya ia lebih giat lagi meningkatkan kemampuannya. Kedua, orang lain lebih terkenal daripada dirinya. Padahal orang tersebut masih junior sedangkan ia sudah senior, dan merasa orang lain tidak pantas selain dirinya. Ketiga, ia tidak suka melihat orang lain sukses, padahal ia sendiri sudah sukses. Artinya, ia cenderung ingin menguasai semuanya, tidak rela berbagi kesuksesan dengan orang lain. Yang dialami Yesus, mungkin saja ada iri hati dari masyarakat di Nazaret, yang sebelumnya melihat Yesus orang biasa sama seperti mereka, seorang tukang kayu, dan sekarang mereka saksikan Yesus tiba-tiba menjadi orang hebat. Kita bisa deteksi seseorang itu iri hatikah kepada kita. Berikut ini beberapa tanda orang yang iri hati. Pertama, biasanya orang yang iri hati itu tidak mau memuji meskipun di dalam hatinya ia mengakui kehebatan orang lain. Kedua, orang iri hati itu bisa berbuat dengan sengaja menjegal orang lain yang lebih hebat dari dirinya dengan berbagai cara untuk memojokkan orang lain tersebut. Ketiga, jika tidak berhasil menghalangi, maka ia akan bertindak lebih jauh lagi dengan cara mematikan karir orang hebat itu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mungkin di antara pendengar renungan ini pernah mengalami hal tersebut. Kita adalah anak-anak Yesus, tidak perlu melawan orang-orang yang sirik pada kita. Tetaplah berbuat baik. Mungkin juga kita orang Kristiani melakukan hal itu, sirik kepada orang yang berhasil. Karena berhasil dalam segala hal, ia mengakui pengikut Kristus tapi hatinya bengkok. Seperti yang dialami Yesus, yang selalu dijagal atau dihalang-halangi oleh orang Farisi dan ahli Taurat dengan fitnahan dan alasan menjelekkan perbuatan Yesus, sampai akhirnya Yesus disalibkan. Memang orang cenderung tidak mau menerima sesuatu pengajaran, suatu nasihat, atau suatu perubahan percaya, karena percaya diri pada kemampuan yang dimilikinya. Alangkah bijaksana bila kita selalu membuka hati dan berbesar hati, mau menerima segala pengajaran, nasihat, ataupun suatu perubahan yang mungkin saja mulanya tidak mengenakan. Namun, kita percaya bahwa semuanya itu demi kebaikan diri kita sendiri, terutama bila menyangkut hal-hal yang rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga kita belajar untuk rendah hati, supaya tidak mudah iri hati, melihat orang lain ternyata lebih hebat dari diri kita. Semoga kita mau menerima seseorang dengan tanpa mengungkit masa lalu orang tersebut, dan terimalah apa adanya tanpa perlu iri hati bila orang tersebut lebih berhikmat dan mendapat karunia Tuhan yang menopang dirinya. Seperti contoh dalam hidup kita, Bapak Presiden Joko Widodo yang begitu rendah hati, tidak pernah melawan musuh-musuhnya. Dia berdoa dan mengadu kepada Tuhan untuk diberi kekuatan. Maka yang menghukum musuh-musuhnya adalah Allah. Ingatlah, Tuhan menganugerahkan kepada kita dengan masing-masing talenta dan karunia agar kita memberdayakan talenta dan karunia itu. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.